syukur kita kepada Allah Qadirul Jalil. Alhamdulillah, di subuh ini Allah masih membangunkan kita dan Allah masih sehatkan fisik dan jasad kita, dan Allah masih menggerakkan batin kita untuk berubudiyah kepada Allah. Semoga segala nikmat yang kita miliki kita arahkan hanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus istiqamah dengan ajaran Rasulullah, dan lisan kita, lidah kita tidak pernah berhenti dan bosan melantunkan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mari kita sebelum kita memulai kajian ini, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan Allah, saudara-saudara kita yang belum dibukakan Allah hatinya untuk memakmurkan masjid dibukakan oleh Allah. Ala hadhihi niyah kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini insyaallah kita akan masih berkaitan mengkaji tentang tauhid asma wa sifat. Dan mungkin akan kita cukupkan, nanti akan kita bergeser. Kaji pagi ini, kalau yang lewat kita membincangkan mensifati asma Allah, ada Fatah, ada Wahhab, ada Razzaq, ada Ghani, ada Mu'ni, meyakinkan kita untuk memberi dan berbagi di jalan Allah. Tapi pagi ini kita mengkaji satu sifat, yang sifat ini kalau yang lain menjadi keyakinan kita untuk berbagi, bahkan bisa kita sifati walaupun tidak hakiki. Ketika Allah menyebut dirinya misalnya Rahim, seorang hamba bisa Rahim, tapi tidak sehakiki Rahimnya Allah, berkasih sayang dan sebagainya. Tapi dalam hadis ditegaskan salah satu sifat Allah, asma Allah yang tak boleh dipakai. Gitu ya. Ada dalam hadis Al-Jabbarul Mutakabbir. Nah, yang tak boleh, bahkan dalam hadis qudsi itu ditegaskan Rasul, tidak boleh kita sifati, bahkan kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita sebut Bapak Ibu. Ini kalau dilihat nanti dalam Asmaul Husna itu dia pada urutan yang ke-16. Al-Mutakabbir. Nah, asma yang satu ini, nama Allah yang satu ini Bapak Ibu, bagaimana mentauhidkannya? Ini kan tauhid asma wa sifat. Maka sebenarnya maknanya adalah tauhid, mentauhidkan makna asma Allah yang mutakabbir ini, bahwa kita tauhidkan, kita hunjamkan, kita yakinkan bahwa yang layak, yang pantas, yang punya kemampuan untuk sombong, wa huwal mutakabbir. Mutakabbir itu dalam bentuk isim fa'il. Jadi yang layak sombong, yang bisa sombong, itu hanya mutakabbir, huwallahu subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah. Selain Allah tidak punya hak untuk sombong, tidak punya hak. Artinya tak ada hak kita untuk sombong. Kalau ada yang sombong, berarti itu mengambil hak Allah. Jadi al-mutakabbirul khaliq itu al-mutakabbir. Jadi takabbaro, ya takabbaru, takabbur dalam bentuk isim fa'il, subjeknya namanya mutakabbir. Jadi yang melakukan kesombongan, yang menyebutkan dirinya sombong, itu hanya Allah. Nanti bisa dilihat banyaknya ayat. Ini yang kita sebut dulu yang pada pertemuan yang lewat.
ayat-ayat Al-Quran itu tidak semua, tapi banyak ayat Quran itu yang ditutup oleh Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan. Yang lewat kita itu kan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un. Ditutup Allah dengan asma. Misalnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ditutup oleh Allah pernyataan kalimat-kalimat Quran itu dengan asma-asma'nya yang agung. Sebenarnya kalau ingin kita sebutkan, itulah bentuk kesombongan Allah. Bukan makna kita, tapi memang yang layak sombong, yang punya kemampuan hak untuk sombong hanya Allah. Begitu disebutkan Allah dengan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha alim dan maha bijaksana. Ingat, selain Allah tak akan mampu. Maka kalau ada orang pun punya ilmu, ingat, itu karena al-alim. Al-alim diturunkan Allah, alimnya itu diberikan ilmu pada si hamba. Tapi ingat, alim itu Allah sudah mentadbis dirinya, aku alim, aku maha alim. Maka alim, maka nanti alimun, alimani, ulama itu beriringan. Maka Quran itu menyebut innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ada kalimat yang sama. Jadi kalau satu orang alim, dua orang alim, aliman, banyak orang alim, ulama. Tapi itu berakar tetap dari sifat Allah, asma Allah, alim. Artinya disifatilah ulama tadi itu dengan satu sifat yang takut pada Allah. Maka innama itu nanti Bapak Ibu itu menarik aja. Innama hanya, itu hanya ulama yang takut pada Allah. Jadi sebenarnya bukan, kalau ada pun dia secara zahir ulama tak takut, tak ulama juga itu. Walaupun ada orang boleh jadi tidak hanya disebut dia ustaz dan ulama, tapi dia takut betul pada Allah, itu masuk dalam kategori ulama. Karena innama itu lil hasr itu dibatasi, pembatasan. Jadi misalnya begini, saya mencontohkan supaya kena dengan alim ini. Jadi misalnya bahasa innama ahbabtu, sesungguhnya aku mencintai Fatimah, atau siapa pun misalnya Aisyah atau Fatimah, sesungguhnya hanya saja aku mencintai Fatimah. Fatimah itu total, hanya Fatimah. Selain Fatimah tidak. Itu makna inna. Jadi innama itu dalam bahasa Arab, begitu masuk kalimat innama itu dibatasi kalimat yang di luar itu. Berarti yang dicintainya hanya Fatimah. Innama ahbabtu Fatimah, hanya saja, hanya Fatimah yang aku cintai. Kalau bertambah lagi di ujungnya, maka di ujungnya itu innama ahbabtu Fatimah, misalnya jamalaha atau jamaluha, hanya saja aku mencintai Fatimah, kecantikannya. Maka yang dibatasi itu kecantikannya, ilmunya tidak, akhlaknya tidak. Begitu, semakin kecil semakin itu dicintai. Nah dalam ayat itu pun begitu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi hanya saja Allah mencintai hambanya yang mana? Ulama. Hanya ulama. Kalimatnya yakhsha. Maka boleh siapa yang takut, siapa yang khasyah pada Allah, maka dia disebut ulama. Dalam makna, walaupun boleh jadi dia tidak menyebutkan dia punya sebab, tidak, tapi khasyahnya cukup kuat pada Allah, maka dia disebut dengan ulama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik kita ke awal. Al-mutakabbir tadi hanya menyatakan Allah, yang menegaskan Allah, mendeklarasikan. Maka istiqlal itu kan begitu, memerdekakan, mendeklarasikan bahwa hanya Allah yang layak, yang pantas, yang punya hak untuk sombong. Hamba tidak. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat ya, ketika Rasul berdoa
dalam doa-doa munajat. Dan yang paling mengena itu Bapak Ibu ketika baca Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar. Karena astagfirullah. Nah, pada misalnya Sayyidul Istighfar, ya, baru misalnya pada doa Rasul itu banyak doa-doa. Coba nanti doa-doa Rasul sedikit yang diminta, tapi memuji Allah dan menghinakan dirinya itu banyak. Kita terbalik, mau mintanya 2 jam, memuji Allah seketek. Bagaimana? Itu balik-balik gitu kan. Mau memuji Allah itu sedikit, alhamdulillah. Bahwa kita alhamdulillah mulailah. Aku minta Allah begini ada. Kalau direkam tak habis-habis minta. Rasul berbeda nanti bisa. Saya misalnya hadis munajat Rasul malam ini. Itu misalnya saya hafal itu Bapak. Dengan begini. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihi. Ya Allah, untukmu lah segala pujian, engkaulah cahaya untuk langit dan bumi dan semua yang ada di sini. Walakal hamdu, nanti bisa lihat. Walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihi. Engkaulah yang punya hak untuk dipuji dan engkau yang mengokohkan langit. Itu panjang Bapak Ibu. Walakal hamdu. Di ujungnya nanti Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kuserahkan diriku hanya untuk wa alaika tawakkal, dan aku hanya menyerahkan diriku hanya untuk wa bika, dan seterusnya. Di ujungnya baru astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta ilahi la ilaha. Itu banyak, itu doa yang munajat yang panjang sekali. Rasul munajat menyatakan kemuliaan Allah dan dirinya lemah dan hina. Sampai tak ada permintaan. Sampai tak ada dalam doa itu tak ada permintaan Rasul. Hanya menyatakan Allah yang mulia, yang layak dipuji, dan dirinya hanya bergantung menyerahkan pada Allah. Misalnya dalam Sayyidul Istighfar ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang menciptakan. Ada yang kalimat wa ana abdu, dan aku adalah hambamu. Wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku untuk patuh dan tunduk padamu mastata'tu ya Allah, hanya sebatas kemampuanku ya Allah. Itu betul-betul menyerah. Mengapa Bapak? Penting kita terkadang untuk menyebutkan aku ini hamba ya Allah. Terkadang lama tak kita sebut aku hamba. Lupa kita berdoa ya Allah. Kita tak pernah kita sebut. Anta Rabb, maka doa itu anta Rabbi wa ana abd. Anta Rabbi wa ana abd. Itu perlu diulang-ulang. Maka dalam doa munajat Rasul itu, dalam doa malamnya itu banyak hadis tentang itu. Diulang anta Rabbi wa ana abd. Anta, sampai ada ana faqirun wa anta iz. Aku ini lemah dan fakir, engkau yang mulia ya. Anta ghani, engkau yang maha kaya, wa ana faqir, aku yang fakir dan ini diulang Rasul. Padahal Bapak Ibu, tahunya kita Rasul itulah surga. Tahunya kita Rasul itu sudah jannah. Dia bukan hanya mikirkan dirinya. Semua umat orang akan diberi syafaat sampai dia tak pikirkan dirinya. Dimuliakan Allah, kekasih Allah, tapi tetap diulang-ulangnya, aku hamba yang fakir, engkau yang mulia, aku hina, engkau yang maha kaya. Awak tak tahu belum ujungnya kemana. Awak belum tahu ujungnya kemana. Menyatakan itu pun tidak. Menyatakan aku ya Allah hina, dhaif, fakir. Yang muncul adalah ana. Itu penyakit. Jadi kita sebut ana, aku. Padahal kalau disebut ditambahnya ana abdi, aku hamba, jadi. Tapi tidak sambungkannya keakuan dan egonya yang muncul. Dan itu akan bermuara, tumbuh berkembang. Nanti kita lihat Bapak Ibu, bagaimana nafsu itu begitu. Man anta, siapa kau? Ana rabbi, kata nafsu. Dihunjamkan habis ke dasar lembah yang sangat dingin, yang kan tetap juga dikatakan ana rabbi. Masuk ke neraka yang luar biasa panaskan, diangkat oleh anak.
Begitu masuk perintah puasa, dilaparkan dia, tak sampai satu hari baru dia katakan anta rabbi wa ana abdi. Engkau Tuhanku ya Allah dan aku hamba. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini untuk menunjukkan bahwa kita serahkan, kita azamkan, tegaskan Allah saja yang layak untuk kita takbir dan kita abdi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, maka hadis ini Bapak Ibu menjelaskan dan menerangkan apa itu takabur. Hadis langsung menjelaskan, bukan dibuat oleh para ulama, tapi hadis menjelaskan itu. Dalam hadis dua yang disebut definisi takabur, batarul haq wa ghamdun nas. Dua kalimat disebutkan ada batarul haq wa ghamdun nas. Apa itu? Batarul haq itu Bapak Ibu menolak kebenaran. Menolak kebenaran, wa ghamdun nas, dan meremehkan, menghinakan manusia yang lain. Jadi dia tidak mau dia menerima kebenaran. Maka kebenaran itu kan Bapak Ibu, jangan pernah la tanzur ila maqal wanzur ila maqal. Jangan pernah engkau lihat ketika ada orang mengucapkan kebenaran pada orang yang mengatakan, tapi lihatlah pada perkataan. Walaupun anak kecil. Ini persoalan juga ini Bapak Ibu. Ini menerima kebenaran ini. Orang terkadang mau menerima kebenaran, menengok-nengok kondisi juga ini. Kalau dilihatnya selain-selainnya masih mending lagi. Ada tak mau? Orang dia akan mau dinasihati kalau yang menasihati di atas, tertinggi di atas. Kalau sempat sejawat saya tak mau. Coba nasihati saya lebih tinggi pangkat tuh. Cerita pangkat dia panjang ceritanya. Ini pangkat ini kan masih brigjen. Kan masih apa lagi? Apa di bawah brigjen? Apa namanya itu? Kolonel. Tidak boleh. Itu kan luar biasa siklusnya itu bertingkat. Tapi apa yang terjadi begini? Kalau dibawanya dalam dunia misalnya ketenteraan dan dinas yang luar biasa dalam hidupnya, habis. Dia akan batul hak. Tak akan pernah dia mau menerima kebenaran. Padahal agama kita mengatakan lihat makolnya, apa yang dia katakan, bukan orang yang mengatakan. Jika itu kebenaran, maka terimalah kebenaran itu, karena kebenaran itu al-haqqu mir rabbi. Kebenaran itu hanya dari Tuhan. Bahwa penyampai itu bisa beragam, tapi dia menerima kebenaran. Bapak Ibu, saya teringat ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, itu menarik. Ada dua sisi yang melihat. Satu menyebutkan tentang kejujurannya, tapi yang kedua adalah perampok yang sudah kawakan itu dimukakan oleh Allah. Kebenaran itu bukan melihat sianai. Jadi Abdul Qadir Jailani itu, ya Sultanul Awliya, Imam Nawawi mengatakan bahwa sultannya para wali Allah itu Abdul Qadir Jailani. Banyak kitab ditulis beliau, 20 tahun jadi padang pasir dan menghasilkan karya yang banyak dan usul dia kepada Allah. Lalu ketika umur 7 tahun tuh bayi, dia katakan sama ibunya, dia yatim, Bu, Umi, saya ingin belajar ke Damaskus, ke Syam. Saat itu Syam itu menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Lalu kata ibunya, berangkatlah. Cuma satu saja pesan ibu pada, jangan pernah kau berbohong. Itu saja. Apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, mau dalam kondisi senang terdesak apapun, jangan pernah berbohong. Iya mak. Ini pesan kepatuhan pada ibu juga. Iya mak. Lalu bapak ibu, dia dibekali ibunya uang. Bukan pula macam baju kita yang baju orang, bukan, agak berubah. Dijahitkan oleh ibunya uang tadi itu di bawah ketiak. Jadi cukup payah, tak akan tahu orang bawa itu ada uang. Dijahit tak akan tahu. Dia ikut rombongan dagang untuk ke Syam. Di tengah jalan dicegat ini apa namanya, kafilah dagang ini dicegat dan dirampok. Habis satu demi satu disita.
semua menyaksikan, mereka dibunuh. Sampai akhirnya sampailah pada Abdul Qadir Jailani. Digeledah tak dapat. Tak ditanya, tapi digeledah tak dapat. Tapi akhirnya prajurit menanya, apa yang kau punya wahai ulam? Ditanya, apa yang kau punya? Aku punya uang. Mana uang? Cari tak dapat. Mana uang? Karena dikepit betul tidak didapatkan oleh prajurit. Di mana uang? Dikatakan uangku di bawah ketiak, dijahitkan oleh itu. Digeledah dapat. Turun kepala preman, kepala perompak itu. Ditanya, diinterogasi ulang. Kami kan sudah cari, geledah, kan tak dapat uang. Kalau engkau katakan bahwa engkau tak punya uang, kan tak kami ambil. Lalu ini yang menarik, kalimat Abdul Qadir inilah yang menggetarkan kepala preman. Wahai Tuan, aku ingin menuntut ilmu Syam dan amanah ibuku padaku hanya satu, jangan pernah kau berbohong. Dan aku walaupun kondisinya hari ini terdesak, tapi aku tetap akan katakan bahwa aku akan jujur sebagaimana perintahnya. Begitu disebut Abdul Qadir Jailani. Di sini tadi, ini kan kebenaran yang disebutkan oleh Abdul Qadir. Dapat hidayah kepala preman. Dapat hidayah, taubat jadinya. Jadi pengikut Abdul Qadir 7 tahun kan? 7 tahun jadi pengikutnya, dibalikkan balik, belajar ke Abdul Qadir. Taubat. Jadi Bapak Ibu ini kita sebut terkadang hidayah, ini hidayah. Terkadang tidak hanya di majelis, ini saya sebut. Tidaknya dari ustaz besar, terkadang dari lingkungan kita, yang itu boleh jadi di situ Allah menitipkan hidayah. Anak 7 tahun, begitu dibukakan Allah, terhunjam pada hati kepala preman. Ini anak betul-betul jujur pada ibunya, apalagi pada Allah. Jadi ini yang kita sebut tadi, si preman ini tidak melihat si anak mangkol yang menyebutkan kalimat benar, tapi dia melihat adalah mangkol, apa yang dia sebutkan dan dia azamkan dalam hidup. Jadi batarul haq, dia menuntut batarul haq itu menolak kebenaran. Maka kata Rasul, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Jadi Bapak Ibu, agama kita nasihat. Maka siapapun yang menyampaikan, selama itu baik, terima. Dan itu perlu latihan. Nah, ini persoalan latihan, perlu latihan. Ada orang, maka sebenarnya kalau ada orang yang mengkritik kita, itu adalah orang yang baik, harus diubah. Jangan kita, walaupun kritiknya proporsional. Ini terkadang kita memimpin, tak mau kita kritik. Jadi kalau memang sudah masuk diktator, apa ya ceritanya? Padahal sebenarnya kritik itu untuk membangun. Selama ada yang mengkritik, itu segala gerak-gerik kita berarti dijaganya. Sebenarnya positif. Cuman yang kena kritik tak positif, memandang ini pembangkang ini. Itu yang bahaya. Padahal yang mengkritik itu sebuah kebaikan. Maka Bapak Ibu, saya ketika perbincangan tentang konteks sejarah itu menarik. Saya lupa saya namanya. Ketika konsep sejarah di negara kita ini, pemberontakan, itu menarik juga untuk ditilik sebagai problem tentang konsep sejarah. Maksud begini, ketika disebut misalnya DITI pemberontak, PRRI pemberontak, Simbolon ya kan pemberontak, banyak pemberontak. Padahal sebenarnya dalam sejarah mereka awalnya adalah mengkritik saat itu pemerintah. Jadi memang sekarang sampai ada istilah penulisan sejarah ulang, tidak boleh disebut lagi. Dia sarankan hanya peristiwa saja. Peristiwa PRRI, peristiwa Simbolon gitu. Tidak pemberontak, karena awalnya mereka menyuarakan kebenaran dan kritik pada Soekarno dengan dinamika politik Indonesia. Tapi pusat tak mendengarkan karena mudahnya pemberontak itu. Padahal awalnya adalah mengkritik
dan menyampaikan aspirasi. Tapi akhirnya karena tak dinam menggelinding menjadi sebuah namanya pemberontakan. Jadi kalau saat itu ini persoalan ya dinamika penulisan sejarah ulang ketik sejarah untuk itu. Padahal cerita kritik juga cerita dari kalau seandainya pengkritik itu ingin membangunkan pola pemerintahan ketika presidensi dan banyaklah ketidakjugaan. Poinnya kritik. Ketika yang dikritik itu semua logo dan bisa berbagi masuk, dia sebenarnya untuk mengukuhkan kebaikan sama. Betul hak. Kalau ada orang tak mau dikritik, itu perlu dipertanyakan hati. Maka juga ketika hampir sholat Bapak kita kan diajarkan mengkritik, bukan mengkritik, membenarkan. Sampai ketika sholat kalau salah ada mengkritik. Tak pernah makmum ini membiarkan imam salah, tak boleh. Jadi walaupun imam itu ada terbaik, tapi makmum tetap punya kewajiban untuk membenarkan. Begitu salah, subhanallah diatur dalam tata sholat ini. Sampai sholat itu mencerminkan bagaimana terjadi dinamika kritik membenarkan. Ibu-ibu tak sama, tapi dipukul dalam video. Ini persoalan juga ini. Kalau sampai tak biasa kejadiannya betul-betul tangan kawan dia dulu. Padahal sebenarnya untuk mengingatkan ada yang salah. Sampai dalam soal disebutkan seperti itu. Untuk menyebutkan bahwa saling wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ad-dinun nasih. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini makna pertama, batul haq. Menyiapkan batin, menerima apapun selama itu kebenaran. Bapak Ibu ada kisah seorang ustaz. Ustaz ini kuat merokok kuat. Anaknya dikuliahkan bidang kesehatan. Kan engkau cincin. Ayah itu merokok. Lalu kata anaknya, ya merokok ini cerita rokok. Tak ada manfaat. Rusak semuanya. Jawaban sederhana. Jangan aku gaji itu. Udah lama aku merokok, ini kan rokoknya aku cerdas. Nah, itu kan kalimat bukan kalimat yang mematahkan. Dia ini dikuliahkan pada kesehatan. Begitu disebutkan anaknya fakta, dia kan mau berdialog dengan. Ya begini. Jangan ku ajari aku. Ketika jangan ku ajari itu sudah batul hak. Kalau dia menolaknya dengan arif pasti penting. Jangan tanya. Itu sudah lama, sudah puluhan tahun merokok. Ini merokok dengan menjangkau umur. Itu balik. Itu Nabi batul haq, tidak mau menerima kebenaran atau mendialogkan kebenaran. Maka batul haq. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas itu menghinakan manusia. Ada yang menarik dalam satu riwayat ketika Aisyah datang tamu ke rumah Rasul. Yang tamu datang ini Bapak Ibu adalah seorang perempuan. Kata Rasul, ini pada Aisyah. Kata Rasul, siapa yang datang ya Aisyah? Lalu Bapak dan Haris itu kata Aisyah, ada seorang perempuan gini. Tahu ya? Gini kan? Menyebutkan yang datang itu pendek. Dilarang Rasul dan itu Rasul. Aisyah jangan pernah lakukan. Para Rasul Aisyah kan begini. Jadi sampai pola fisik dan sebagainya. Walaupun bercanda sebenarnya, walaupun bercanda tidak boleh dia katakan dan diwujudkan itu. Itu siapa? Itu sampai ikut itu, sampai terkotor. Itu apa gitu? Sampai ikut. Jadi walaupun boleh bercanda, maka Bapak Ibu tak boleh menyebut seseorang atau bercanda itu yang merendahkan diri seseorang. Itu ghamtun nas. Bagian dari merendahkan bahkan menghinakan manusia. Bapak yang mana Pak? Kalau bapak yang itu kencang angin sedikit jatuh itu menunjukkan kurus. Itu jadi ada istilah ghamtun nas itu masuk dalam kategori mutakabbir, menyombongkan, menyebutkan orang. Itu artinya dia sebut orang misalnya seperti itu, berarti dia mulia, lebih mulia dari orang yang biasa. Bapak
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua sisi. Maka yang boleh seperti itu hanya Allah. Nanti bisa lihat beberapa dalam Quran. Allah sebut kita ini fakir. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Kamu ini fakir, itu kan sombong. Kamu ini fakir semua, kata Allah. Wallahu ghaniyyun hamid, dan aku yang maha kaya. Aku maha kaya, jangan coba-coba. Antumul fuqara, kamu fakir semua. Itu sombong. Karena memang yang layak sombong Allah. Antumul fuqara wallahu ghaniyyun hamid. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi yang mengatakan Allah punya kuasa atas segala sesuatu hanya Allah. Tidak boleh. Jadi Cina tempat deklarasi dia akan menjadi negara super power, adik kuasa segala. Bisa jadi. Dan itu terjadi. Dulu Parsi Romawi menganggap hancur. Jadi peradaban itu seperti itu. Begitu dia sebut hebat, dihancurkan. Fir'aun dengan komposisi yang luar biasa, ada Haman, ada Qarun, ada Fir'aun, sampai dia katakan coba buat itu Haman bagaimana menara ke atas melihat Tuhannya Musa. Habis. Dan Fir'aun itu Bapak Ibu menjadi contoh bagaimana kecongkakan, kesombongan itu sampai hari ini awet untuk menunjukkan orang yang cukup sombong pada Allah. Maka nanti kalau diurut ke atas, nanti kan makhluk yang paling pertama senior itu kan iblis. Jadi perbincangan mutakabir itu, kesombongan itu adalah iblis. Iblis usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Dia katakan, maka makhluk yang pertama menggunakan takabur itu iblis. Nanti lihat dalam surah Al-Qur'an. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Begitu dikatakan pada malaikat sujudlah pada Adam kamu, semua sujud. Taruh tak sujud? Sujud semua. Illa iblis, kecuali iblis. Yang makna sujud ini Bapak Ibu, ini yang gambar semua sepakat. Yang makna sujud itu adalah penghormatan, bukan sujud salat. Nah, ini yang ada juga sebagian memahami, sampai Bapak Ibu ada yang memahami sebagian ulama itu, tapi saja pendapat yang sah. Dia katakan begini, makhluk Allah yang paling bertauhid itu iblis. Makhluk Allah yang paling bertauhid itu iblis. Mengapa iblis? Karena dia tak mau tunduk pada Allah sujud, karena yang layak disujud itu hanya Allah. Dia tak mau pada iblis. Padahal ulama menyebutkan jumhur, dia pahami bahwa makna sujud itu sujud ketika kita sholat. Kalau sujud seperti sholat itu hanya haknya untuk Allah, dipahami itu sujud. Maka dia katakan makhluk yang paling bertauhid itu adalah iblis. Karena iblis tak mau dia sujud, walaupun Allah memerintahkannya sujud pada Adam, tak mau dia. Karena dia hanya mau sujud pada Allah. Pada Allah mau dia, padahal tak mau. Padahal makna sujud itu bukan usjudu dalam makna kita sujud, tidak. Hanya menghormati, mengakui Adam sebagai khalifah. Dia tak mau dua kalimat yang dia gunakan. Hanya maka kaitan dengan takabur aba wastakbar. Sama. Pertama dia enggan. Jadi dua alasan yang kuat digunakan Quran menyebutkan iblis tak mau sujud. Aba wastakbar. Aba ini enggan nih Bapak. Dijelaskan Quran ini. Ya Allah, tak layak, tak mau sujud pada aku kan lebih senior. Karena lebih dahulu lagi iblis diciptakan daripada Adam. Jadi persoalan senior dan junior juga ini. Ini persoalan